Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali di channel saya di Bahan Belajar. Hari ini kita akan membahas pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi bisnis untuk siswa bisnis dan manajemen. Itu hari ini kita membahas tentang menganalisis kelangkaan. Ya, kita tahu bahwa masalah ekonomi itu pada dasarnya adalah masalah kelangkaan. Ya, apa yang katakan kelangkaan itu katanya langka. Barang itu dikatakan langka ketika jumlahnya terbatas sedangkan kebutuhan kita itu tidak terbatas. Itu yang katakan langka. Nah, di sini kita juga dapat melihat apa itu pengertian kelangkaan ya. Banyak barang-barang yang dikatakan langka. Apa itu barang yang dikatakan langka itu kayak sumber daya alam ya, kayak emas lebih jauhnya itu sebagai sumber daya alam. Juga kayak bahan pokok langka sehingga untuk mendapatkannya kita butuh pengorbanan. Nah, di sini pengertian kelangkaan atau scarcity ya, kondisi ketika sumber ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, itu yang dikatakan langka itu jumlahnya sedikit, sedangkan kebutuhannya banyak. Ya, kebutuhan kita itu tidak terbatas, sedangkan jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Nah, itu yang dikatakan langka. Kalau seumpama kita butuh 10 pensil, sedangkan yang tersedia hanya 5 pensil, maka pensil dikatakan langka. Itu hanya sekedar contoh ya, kalau kita umpamakan pensil. Kalau kita umpamakan beras, misalkan di suatu wilayah butuh satu hari beras itu 1 kuintal, yang tersedia hanya setengah kuintal, makanya barang itu dikatakan langka. Langka karena jumlahnya terbatas. Itu cara pola pemikiran sederhananya. Oke, kita lanjut. Lalu penyebab terjadinya kelangkaan itu apa saja? Tentunya pasti ada penyebab terjadinya kelangkaan. Apa penyebab terjadinya kelangkaan? Nah, yang pada di sini ada yang pertama itu keterbatasan benda pemenuh kebutuhan di alam. Ya, jumlahnya terbatas sehingga kalau untuk menggunakannya itu ya memang harus tidak bisa sekaligus banyak-banyak ya, karena memang jumlah terbatas. Apa itu minyak bumi, emas, mineral. Karena kelangkaannya biasanya barang yang langka, barang yang susah didapatkan, maka dia akan berimbas kepada harga yang mahal, itu dia minyak bumi. Selanjutnya apa? Ada kerusakan sumber daya alam akibat manusia. Misalkan ada suatu lahan yang telah ditanami misalnya padi ya, di suatu wilayah. Lalu wilayah itu diterpa banjir. Ya, kalau ketika diterpa banjir, maka padi-padi itu akan terbawa hanyut oleh air banjir sehingga gagal panen. Ketika gagal panen, maka beras pada saat itu akan langka. Juga termasuk kepada penangkapan ikan dengan pukat harimau merusak ekosistem. Ketika ekosistem rusak, bibit-bibit ikan akan mati sehingga ikan yang ada itu jumlahnya terbatas, kebutuhan kita banyak, makanya ikan dikatakan langka. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengelola sumber manusia ekonomi yang ada. Sumber banyak diolah oleh asing ya. Misalnya kita kata kayak emas yang ada di Papua, itu kan besar sumber daya alam punya Indonesia. Kalau seandainya itu orang Indonesia yang mengolah, ya sumber daya manusia Indonesia mengolah, maka Indonesia ini akan dikatakan sebagai negara kaya raya. Namun karena kita terbatas pengetahuan, kita memanfaatkan orang asing, sehingga emas harus dibagi hasil dengan negara lain atau orang lain yang mengelola, sehingga jumlahnya terbatas untuk negara kita, dibagi dengan negara lain, maka dia dikatakan langka. Yang keempat, ya, katanya dikatakan itu peningkatan kebutuhannya melebihi kapasitas. Oke, selanjutnya kebutuhan manusia berdasarkan tingkat intensitas. Ya, macam-macam kebutuhan manusia itu. Yang pertama ada kebutuhan manusia berdasarkan tingkat intensitas. Apa saja? Yang pertama ada kebutuhan primer ya. Yang primer kita tahu kebutuhan yang memang harus wajib ada. Kalau nggak ada akan terjadi masalah nih pada diri kita. Apa tentunya bahan pokok, tempat tinggal, pakaian, secara umum sandang, pangan dan papan. Nah, itu dia. Soalnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan pelengkap ya. Kalau nggak ada dia, suatu kehidupan tidak berjalan selayaknya. Itulah apa intinya itu, alat transportasi ya, gadget, perkakas rumah. Bayangkan kalau sekarang kita nggak punya alat transportasi ya, orang semua punya. Bagaimana kita mau pergi sekolah, pergi ke pasar ya? Tentunya ada gadget. Kalau nggak ada gadget, bagaimana kita berhubung komunikasi? Sedangkan sekarang zaman sudah maju. Begitupun dengan perkakas rumah. Bayangkan di rumah nggak ada perkakas rumah, mau bagaimana kita mau masak nasi, masak air, mau makan dan lain sebagainya. Hiduplah kita sebagai zaman purbakala begitu ya. Oke, yang terakhir ada kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Sebenarnya tidak urgent sekali, tidak butuh sekali, nggak ada, nggak masalah. Ya, nggak dipenuhi pun juga tidak apa-apa. Apa contohnya? Mobil mewah, ya, perhiasan mahal, apartemen, villa, dan lain sebagainya. Sebenarnya kebutuhan primer ini pun nggak ada, nggak masalah. Ya, karena memang dia bukan kebutuhan mendesak, tidak berpengaruh langsung kepada kehidupan kita.
Lanjut kebutuhan manusia, yang kedua itu adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Apa kebutuhan individu? Contoh, pelajar yang dibutuhkannya apa? Tuh ada kan di sini alat tulis, tas, seragam. Petani butuhnya cangkul, benih. Resepsionis butuhnya ATK, komputer. Guru butuh modul, bahan ajar, dan perangkat pembelajaran lainnya. Nah itu dia. Kalau kebutuhan yang difokuskan kepada satu objek saja, yaitu apa? Individu katanya tadi kan. Mundur lagi. Lanjut ada kebutuhan umum. Kebutuhan ini dibutuhkan oleh masyarakat luas, masyarakat banyak. Ya, kalau nggak ada itu akan bermasalah. Masyarakat banyak itu ya apa? Jembatan, jalan raya, sarana ibadah, listrik, jaringan, bahan bakar kendaraan. Itu semua masyarakat umum butuh. Kalau nggak ada, masyarakat umum bermasalah. Makanya kebutuhan ini kalau dikelompokkan kepada subjeknya, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan masyarakat umum atau masyarakat banyak. Lanjut, kebutuhan manusia berdasarkan waktu. Apa kebutuhan berdasarkan waktu? Contohnya kebutuhan sekarang dan kebutuhan berdasarkan yang akan datang. Kebutuhan sekarang apa? Ketika kita lapar kita butuh makan. Ketika kita haus kita butuh air. Nah, itu udah kebutuhan sekarang. Apalagi ketika kita ngantuk kita butuh kasur untuk tidur. Ketika kita letih kita butuh tempat istirahat. Nah, itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa yang akan datang apa? Kebutuhannya panjang lama lagi. Apa itunya? Jaminan hari tua, ya, tabungan, ya, asuransi. Nah, itu dikatakan sebagai kebutuhan berdasarkan waktu sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya kebutuhan sifatnya pemenuhan kebutuhan itu apa? Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itulah kebutuhan jika tidak terpenuhi bermasalah itu jasmani kita. Ya letih, kita capek, kita bermasalah diri kita butuh dia. Apa contohnya? Makanan, minuman, dan obat-obatan. Terakhir kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan akan jiwa yang terlihat, yang kalau sudah tidak terpenuhi, yang sakit itu nggak nampak tapi di dalam apa? Contohnya ya motivasi, nasihat, kasih sayang, pelatihan juga akan kebutuhan akan siraman rohani dan untuk bagian keagamaan begitu. Nah, kita singkat-singkat saja. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang pertama ada lingkungan. Tentunya lingkungannya sangat mempengaruhi kebutuhan kita. Contoh, kebutuhan masyarakat dataran tinggi dengan kebutuhan dataran rendah itu beda. Kalau masyarakat dataran tinggi dia butuhnya pakaian yang bersifat tebal karena cuacanya dingin. Sedangkan masyarakat dataran rendah dia butuh pakaian yang tipis karena sana suhu udara itu panas. Sehingga dua wilayah ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dua lingkungan ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, itu dia kalau berdasarkan kepada lingkungan. Lalu faktor yang pengaruh kebutuhan selanjutnya itu ada agama, ya. Teman kita yang Kristiani dengan Islam itu beda kebutuhannya. Orang Kristiani butuhnya Injil, ya. Orang Islam ini butuhnya Al-Qur'an, ya. Dia butuhnya, orang Kristiani butuhnya gereja, orang Islam butuhnya masjid. Nah, itu dia. Selanjutnya adat istiadat. Adat istiadat juga mempengaruhi kebutuhan yang berbeda juga, mempengaruhi faktornya. Menjadi faktor yang menyebabkan pengaruh itu kebutuhan itu berbeda. Apa contohnya? Ya, antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat Batak di saat perhelatan kebutuhannya berbeda. Ya, itu dia. Selanjutnya kemajuan peradaban. Kemajuan peradaban masyarakat dengan untuk peradabannya telah maju, kebutuhannya itu berbeda. Contohnya masyarakat masa lampau itu tidak membutuhkan gadget, tidak membutuhkan komputer, tidak membutuhkan alat komunikasi seperti yang kita rasakan saat ini. Sedangkan masyarakat yang telah maju, dia membutuhkan komputer dan membutuhkan gadget, sehingga untuk berkomunikasi dia akan jadi ketergantungan. Nah, itulah empat hal yang akan mempengaruhi faktor-faktor kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah jenis-jenis barang. Ya, pada analisis kelangkaan ini kita juga akan membahas tentang barang-barang dan jasa berdasarkan cara perolehannya. Yang pertama ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi, yang dikatakan barang ekonomi adalah barang yang untuk membutuhkannya kita membutuhkan pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Bisa jadi itu uang, bisa jadi itu usaha, ya, bisa jadi itu tenaga. Kita butuhkan. Sehingga untuk mendapatkannya itu tidak gampang, harus ada pengorbanan. Selanjutnya yang kedua ada barang non-ekonomi, barang bebas. Untuk mendapatkan barang ini kita nggak butuh apa-apa, kita cuma butuh mau ambil. Apa contohnya? Ada air, ada udara segar, ada tanah. Ya, tanah ini artinya bukan tanah untuk usaha bukan untuk tempat membangun rumah, tapi tanah yang kita ambil misalnya untuk apa gitu ya. Lanjut kayak udara bebas ya, karena itu oksigen ya, jumlahnya tidak terbatas lalu dia
Bukan barang ekonomi tidak diperjualbelikan. Kalau mau silahkan hirup setiap hari. Nah, itu bedanya. Kalau barang ekonomi itu dia bebas. Kalau barang ekonomi itu barang yang ketika kita membutuhkannya kita harus mengorbankan sesuatu hal. Apakah itu uang, apakah itu tenaga, apakah itu waktu. Nah, itu dia jenis-jenis barang dan jasa berdasarkan cara perolehannya. Kita lanjut. Lanjutnya adalah jenis barang pada tingkat kepentingan. Yang pertama ada barang inferior. Yang dikatakan barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan kita meningkat. Artinya, sebelum kita mempunyai banyak uang, kita butuh dia. Apa? Contohnya kayak barang tiruan. Ya. Kita mau ikut nih, kita mau tetap ikut tren orang. Orang pakai Louis Vuitton, kita juga pakai Louis Vuitton. Orang pakai asli, kita pakai KW. Nah, itu dia. Karena pendapatan kita rendah. Lalu ketika pendapatan kita sudah banyak atau kita dikatakan kita sudah mempunyai kemampuan ekonomi yang baik, mungkin saja nanti kita akan membeli barang itu, yaitu barang yang asli. Nah, itu dikatakan sebagai barang inferior. Dia akan digunakan banyak digunakan ketika pendapatan rendah, sedangkan ketika pendapatan kita banyak kita nggak butuh dia lagi. Contohnya lagi apa? Sandal jepit dan barang tiruan. Selanjutnya yang kedua, barang berdasarkan tingkat kepentingannya ada barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya memang dia urgent, penting harus ada, sama halnya kayak bahan pokok tadi. Apa? Contohnya kayak beras, air, gula, BBM. Itu dia jenis-jenis barang berdasarkan tingkat kepentingannya. Ada inferior, ada esensial. Yang inferior kebutuhannya akan meningkat ketika pendapatan kita rendah, sedangkan akan menurun ketika pendapatan kita meningkat. Sedangkan yang esensial dia harus dipenuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari karena memang dia bersifat urgent begitu. Oke, kita lanjut selanjutnya kepada barang berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama ada barang normal, yang kedua ada barang mewah. Yang barang normal ini adalah barang yang peminatnya bertambah ketika pendapatan naik atau meningkat. Ya barang normal namanya, ya normal. Ketika kita punya uang, kita mau gonta-ganti baju, mau beli baju baru, celana baru, sepatu baru, itu dia. Ketika kita nggak punya uang, ya kita cukup pakai baju yang lama saja. Kita bayangkan saja logikanya begitu ya. Lalu ketika kita punya banyak uang juga, punya banyak pendapatan, kita maunya beli HP baru ya dengan merek yang lebih baik. Dengan dulu HP kita Xiaomi, sekarang sudah iPhone. Begitu dia. Itu yang dikatakan barang normal, barang yang jumlah atau tingkat penggunaannya meningkat ketika pendapatan naik dan begitu sebaliknya. Yang kedua barang mewah, barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial kata mereka ya. Apa contohnya? Ada kayak barang branded, mobil mewah, kapal pesiar ya. Mobil mewah itu ya Lamborghini ada Lamborghini dan lain sebagainya, barang-barang branded kayak tadi Louis Vuitton, dan termasuk juga barang mewah itu juga kapal pesiar. Itu bedanya. Tingkat kepentingan ada barang normal dan barang mewah. Selanjutnya ada jenis-jenis barang berdasarkan cara penggunaannya. Ada barang pribadi. Barang pribadi itu apa? Tabungan kita, HP, rumah, mobil, itu dikatakan sebagai barang pribadi. Sedangkan barang publik, barang umum, barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang memanfaatkannya adalah masyarakat umum dan kebutuhan orang banyak. Contohnya apa? Jembatan, kendaraan umum, dan sekolah. Selanjutnya berdasarkan hubungan pemakaiannya. Ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Ini adalah barang pengganti, nggak ada yang A kita bisa pakai yang B. Apa contohnya? Nggak ada nasi kita bisa makan ubi, nggak ada mobil kita bisa pakai motor, nggak ada pulpen kita bisa pakai pensil. Itu dia barang substitusi. Dia akan menjadi pengganti dari yang satu ke yang lainnya. Sedangkan barang komplementer, ini dia barang komplementer, barang pelengkap antara satu dengan yang lainnya. Kalau nggak ada dia, yang satu itu manfaatnya akan kurang, ya. Nggak klop, nggak sempurna rasanya penggunaan barang itu. Apa itunya? Ya, kita selalu dengan umpama contoh ya kayak kaos kaki dan sepatu, kopi dan gula, mobil dengan bensin, apalagi contohnya buku dengan pena. Kalau buku aja nggak ada pena ya nggak bisa nulis gitu ya. Itu dia berdasarkan hubungan pemakaiannya. Lanjut jenis-jenis barang ada berdasarkan cara pengerjaan dan pengelolaannya. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah itu apa? Barang yang benar-benar belum diolah, belum bisa dimanfaatkan secara utuh. Itu dia kayak kayu, bahan tambang, itu dia minyak, dia itu katakan barang mentah. Sedangkan barang setengah jadi, barang yang hampir bisa dimanfaatkan ya. Setengah jadi dia, hampir selesai pengolahannya. Apa? Tepung, karet, dasar baju ya, kayak dasar-dasar yang kita gunakan dalam pembikinan baju ya, sandal yang belum jadi,
plastik, dia dikatakan itu barang setengah jadi. Sedangkan barang jadi, kita olah barang setengah jadi tadi, maka dia akan menjadi barang jadi. Kayak apa? Tepung kita olah menjadi donat, karet kita olah jadi sepatu, dasar kita olah jadi baju. Nah, itu dia barang-barang yang kita kelompokkan berdasarkan pengerjaan dan pengolahannya. Yang selanjutnya ada barang berdasarkan bentuk dan sifat. Apa dia contohnya? Barang tetap. Ya, barang tetap cenderung tetap dan tahan lama. Umurnya panjang sehingga dia dikatakan tetap. Umurnya lama. Gedung, mesin, pabrik, kendaraan, tanah, itu barang tetap. Sedangkan barang bergerak, umur pemakaiannya pendek dan tidak tetap. Kayak apa? Buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Umurnya pendek. Sayur kita makan hari ini dia habis. Jadi apa? Jadi pup. Nah, itu dia dikatakan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Oke, terima kasih untuk telah menyaksikan presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.